sebelumnya selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu kegiatannya. Kami dari SMA 7 yang di mana kami itu punya tugas untuk mengunjungi sebuah vihara. Jadi tujuannya itu sebuah toleransi Bu. Jadi intinya kita tuh pengen tahu gimana sih umat yang misalkan dari Kristen terus Katolik seperti itu Bu. Nah, terus kita ada rencana ke vihara. Ya. Oh iya. Jadi saya mau tanya gitu Bu. Yang pertama tuh apa sih kegiatan utama gitu yang biasa dilakukan di vihara ini? Pasti kan banyak ya Bu ya. Ya, sembahyang doang. Sembahyang tiap pagi, sembahyang 1 hari 3 kali. Siang, sore. Untuk waktunya pagi siang sore. Pagi, siang, sore. Iya. Sore. Pagi siang sampai malam kalau Paling 1 jam lah ya, kurang Ya, kira-kira setengah jam lebih lah. 1 jam lah. iyalah kurang lebih lah. Ada yang bilang juga itu terus kalau ibadahnya itu ada yang 3 minggu sekali, benar kan Bu ya? Kalau di Gak ada, vihara. gak ada yang Nggak ada. 2 minggu sekali Iya, ada 2 minggu sekali. film sama purnama. Hari itu film kan matahari terbit, bulan yang di awal bulan itu kan kecil, nah itu film. Nah yang bulat itu purnama. ini selanjutnya kapan gitu Bu waktu yang penting atau hari besar bagi umat Buddha di vihara dan bagaimana mereka melaksanakan perayaannya? Ya tidak terikat ya kita ya. Cek Kapo. Terus hari yang paling penting kan Waisak kalau agama Buddha. Ya gitu. Itu aja sih. Terus Cek Kapo itu film sama purnama itu kita sembahyang. Kalau Waisak juga purnama sembahyangnya. Bagaimana cara umat Buddha di vihara menjaga sikap untuk saling menghargai dalam kehidupan masyarakat yang beragam agama gitu? Ya harus saling menghormati, saling menghargai, itu saling menjunjung lah, jangan saling menjelekkan. Kita berasal dari satu Tuhan. Toleransi. Ya tidak, bukan berarti orang Kristen Katolik Tuhannya beda dengan kita. Enggak, seluruh umat manusia di dunia ini, baik dia yang punya agama atau yang tidak punya agama, dia berasal dari satu sumber, yaitu sang penguasa, yaitu Tuhan itu sendiri. Kalau di Islam ya Allah, ya kan? Beda sebutnya tapi sebenarnya sama, yaitu Bunda alam semesta. Cara itunya sebenarnya beda-beda, tapi semuanya cari gitu. Baik, selanjutnya ini menurut pandangan vihara gimana gitu arti toleransi antar umat beragama? Menurut wihara, Iya. ya sangat penting ya, harus ada toleransi, ya. Toleransi baru kita Iya, baru bisa hidup bersama di bumi ini. Kalau menyesuaikan diri. kita bukan hidup karena agama, kita hidup dari alam. Betul. Itu harus tahu bahwa kalau tidak ada alam, cuman ada agama, tidak bisa hidup. Agama jangan terlalu fanatik, ya kan? Fanatik itu tidak ada gunanya, hanya untuk diri sendiri. Diri sendiri yang salah. Lingkungan gitu. Kalau kita hidup itu dari alam, alam itulah Allah atau Tuhan yang enggak, ya yang kelihatan dari alam itu kelihatan Tuhan. Tapi kalau kita yang sembayangin kan tidak kelihatan. Nah ya gak, bener gak? Jadi alam itu yang paling penting, maka alam harus dijaga. Makan harus ingat alam, makanya harus terima kasih dulu sama Tuhan karena telah menciptakan alam yang menumbuhkan palawija, tumbuh-tumbuhan, itu padi-padian, ya semua untuk kita. Kalau tidak ada alam kita tidak bisa hidup. Nah, jadi alam lah yang paling penting di dunia ini. Utama
Tuhan sih kita sembayangin dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Tapi kalau kita tidak menghargai alam, tidak mencintai alam, merusak alam, nanti yang kena dampaknya manusia. Ya. Oke Ibu, ini masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi muda tentang hidup berdampingan dengan damai gitu? Oh ya, yang paling penting anak muda itu bisa saling menghormati, yang hargai, menjunjung kepercayaan orang lain. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain, karena itu semua adalah dari Tuhan. Ya, jadi tidak boleh, karena kita percaya agama apapun itu sebenarnya adalah sebab jodoh kita. Ya, kita memang sudah ditakdirkan untuk beragama ini, tapi boleh aja mau pindah juga boleh, karena tidak ada larangan dari Allah, ya, dari Tuhan. Tuhan mau kita hanya satu, sebenarnya Tuhan ingin kita menjadi orang yang baik, anak yang baik, orang yang baik, dan bisa mencintai alam, menghormati orang tua, menghargai anugerah Tuhan. Ya, misalnya beras, nasi yang kita makan itu jangan disia-siakan. Nah, itu ya yang buang-buang, kan itu membuang rezeki. Ini ya coba kita semua ya hidup penuh dengan kedamaian, hidup bisa menghargai alam, menghargai orang lain, menghormati orang lain, selalu mengalah, ya, tidak merusak alam, maka hidup ini menjadi indah, menjadi tidak ada percekcokan, jadi menjadi damai, aman. Semua manusia dalam hatinya pasti ingin hidup ingin hidup damai, ya kan? Setiap manusia ingin hidup damai, ingin hidup bahagia, pasti itu. Tidak ada mau dia orang apapun. Nah, jadi kita sebagai generasi muda, kita harus menjaga etika ini, harus selalu menghormati orang lain, jangan mencari gara-gara hanya karena soal sepele, karena agama dihina lah, apalah itu rugi sendiri. Agama dihina, misalnya agama kita nih, agama Buddha dihina, nggak apa-apa, yang dihina bukan agamanya. Kita nggak usah marah, Tuhan juga tidak marah. Nah, tapi di sisi lain, ngapain kita kenapa kita harus menghina agama orang lain? Nah, ya kan, kita harus menjadi yang terbaik, yang bisa menerima semua orang. Nah, itu ya, kira-kira begitu ya, Neng.